Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, orang yang masih ngebelain, orang yang main KDRT sama anak orang, berarti kalian udah harus ada yang dicek nih di sininya. Oh, ngeri nih. Ini makin panas nih, coy. Makin panas, coy. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Yang tadi. Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Oke. Sekarang apa berani kalian mengakui? Kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar, semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Anjir, dibongkar. Enda, kumaha nasibna Enda? Bunda, Neng Enda angkat bicara, tolong jangan boikot Neng Enda. Netizen, kami yang boikot si Sarden, bukan Ruben. Ya, kasihan banget ya. Suruh angkat kaki dari rumah. Kirain gue mau nyuapin. Gimana nggak buntal, di piring masih penuh, masih lapar, lihat punya orang, bah. Kelihatannya kayak daun pisang gitu ya. Udah, kalau udah dibeget sama pisang tinggal dipepes doang, ini izin. Ini dia dulu pernah ditampar loh katanya. Parah ya. Tante yang dimaksud ini siapa sih? Guys, coba kalian jawab di komen. Si Dugong. Dugong yang tampar. Nih, tadi kan lu pamer tangkit orang kaya. Nih. Apaan tuh? Merek enggak? Merek enggak? Belum mah hadiah hero itu, mah hadiah hero itu. Ya, tinggalin aja Mas Ruben, dia gila. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membeno. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita bakal membahas beberapa topik yang menarik dan juga viral banget. Onyo mengeluarkan taring, dibongkar habis-habisan. Siapa yang dibongkar? Ya si Ono. Si Enda dan para komplotannya dibongkar sama si Onyo melalui story-nya yang menurut gua ngeri banget, sampai katanya dulu sempat ada kejadian yang dalam tanda kutip itu. Waduh, ini bakal rame banget guys. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu buat teman-teman semuanya karena kita tag videonya di luar, karena kebetulan saya lagi ada di luar kota dulu teman-teman ya. Langsung aja teman-teman, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Betron Beto Putra Onsu, ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan yang kalian tanamkan, bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang mengatai ayah, merendahkan ayah, dan menghina ayah. Bun, karena kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT. Apa yang kalian ucapkan tentang ayah. Bagaimana aku jadi dulu pernah ngasut keluarganya yang ada di sana, sempat ada polemik juga kan ya waktu itu ya? Oh, baru tahu ternyata biasa tuh ceritanya ya. Berbohong tentang ayah. Sekarang apa berani kalian mengakui kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar? Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan tersulimi terus, please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah sama semua orang untuk menjaga nama baik Bunda. Semua yang aku tulis aku bisa mempertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda apa mau mengakui? Akhirnya Onyo sekarang udah mulai buka taring coy, dibabat. Tante pernah tabok Onyo. Waduh, ini udah apa namanya ya, kekerasan fisik namanya ini. Keluarganya memberikan di kampung dengan keinginan Onyo bisa bahagia, Onyo bisa mendapatkan kasih sayang yang mungkin bisa diberikan lebih daripada keluarganya di kampung. Bapaknya aja nggak pernah tabok Onyo ya. Ini tante loh, statusnya tante orang luar, bisa-bisanya tabok Onyo. Di sini nggak perlu lagi ngomong agama siapa, agama ini, agama itu ya. Agama manapun ya, melarang adanya kekerasan. Agama manapun mengajarkan kasih. Jadi selama ini yang kalian tontonkan ya di media, itu semuanya bisa saya duga adalah sebuah kepalsuan. Akhirnya ngeri banget ya.
Onyo buka suara. Onyo, jangan takut, jangan cemas. Di sini ada ayah dan kami-kami ini yang selalu mendukung kamu. Warga Indonesia, warga NTT khususnya, pasti selalu mendukung kamu. Onyo, ayah, kalian tidak sendiri. Maafkan orang yang menyakitimu. Jangan menyimpan kebencian terlalu dalam. Meskipun rasa sakit ini tidak gratis. Onyo, tetap semangat, tetap jagain ayah, tetap berkarya. Kamu ini adalah anak yang banyak disayangi orang-orang ya. Jadi jangan patah semangat, jangan hilang arah. Tetap percaya Tuhan itu baik, tetap percaya semua akan indah pada waktunya. Semangat untuk mencari keadilan untuk Onyo, semangat untuk mencari keadilan untuk ayah. Jangan merasa sendiri karena kami-kami ini selalu bersamamu. Oh, sebetulnya kan postingannya lebih dari satu ya teman-teman ya. Kalau nggak salah postingannya itu ada beberapa. Gue mau coba cari netizen yang bacanya secara full, karena jujur gue kalau baca apa ya, kalau baca teks gitu ya, kadang suka bat betut gitu ya, foto suka ya gitulah ya. Gue kan orang rada PA gitu ya. Dari Onyo, kita mulai dari sini ya. Oke. Ya, say. Dari akun Bertrand, Tante, stop dendam dengan ayah. Oke. Stop ajak-ajakin orang untuk benci ayah. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan karena ayah melarang saya untuk membuka itu. Oh, ngeri. Oke. Terus? Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk membenci ayah. Oke. Katain ayah, tante, itu ayah kami. Dia tidak membalas kalian saat itu ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk mematikan rezeki dan ayah hanya diam. Wow. Dan begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan? Oke. Yang katain ayah duluan itu siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian. Manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Lalu, tante ingat. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, orang yang masih ngebelain, orang yang main KDRT sama anak orang, berarti kalian udah harus ada yang dicek nih di sininya. Oh, ngeri nih. Ini makin panas nih, coy. Makin panas, coy. Oke, lanjut. Harus dicek di sininya. Dicek aja udah tuh. Ada yang nggak beres tuh, izin. Dan ini lanjutannya ya. Siap, gas. Ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan yang kalian tanamkan. Yes. Bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang ngatain ayah, merendahkan ayah, dan menghina ayah. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Yang tadi. Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Oke. Sekarang apa berani kalian mengakui? Kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar. Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan terzolimi terus, please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah sana sama semua orang. Untuk menjaga nama baik Bunda. Semua yang aku tulis, aku bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda? Apa mau mengakui? Oh, ditantang dong. Ditantang balik dong. Iya kan? Dasar wewe gombel dan dugong ya. Dipanggil banget ya. gue gombel anjay. Oke, lanjut. Nih lanjutannya. Oke, gas. Hari-hari yang terobsesi sangat tinggi lewat menjatuhkan orang lain. Jiwa yang sebenarnya emosional tapi selalu melimpahkan ke orang lain yang pemarah, galak, dan lain-lain. Manis mulutnya pasti buat orang terlena. Gak suka dibohongin tapi you yang ajarin bohong anak-anak you. Kasihan adik-adik, mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik, terutama Cici. Masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Nih,
Ini saksi ya. Iya. Saksi ya guys. Oke. Guys, sebentar gue mau ngomong dulu. Bicara soal pindah keyakinan ya. Ini gue ngerasa Onyo ketika membuat postingan ini ya melalui akun sosial medianya, gue ngerasa Onyo berasa kayak, men, lu dewasa banget bro. Seriusan. Cara dia mengetik itu kayaknya tuh bener-bener dari hati dan dia hati-hati banget gitu. Anjir, dibongkar. Enda, kumaha nasibna Enda? Si anak sulung, anak laki-laki satu-satunya, menyatakan yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kau mau hasut-hasut kau ya? Ngeri lo ya. Kau mau bilang ini nggak baik begitu? Jangan kau main ke ranah sana deh. Berarti yang kemarin itu ingat gak kalian teman-teman waktu punten ya teman-teman ya. Waktu anak yang nge-live itu. Ingat gak? Gua sempat bahas juga tuh. Rasanya tuh nggak pantas ketika ada omongan begini, nggak usah bahas-bahas si Ono sih gitu ya. Ya diduga sih menurut gua gitu ya. Ruben selaku papanya ini dianggap udah nggak penting gitu. Kau jangan coba-coba ya. Soalnya mayoritasnya netizen yang udah bikin dagangan kau laku sampai cuma live 30 menit 200 juta itu sama keyakinannya. Iya, muslim coy. Sama ayahnya si sulung ya. Iya. Lo jangan coba main-main ke situ kau. Iya loh. Makin kelar kau ya. Mayoritas netizen udah nggak mau lagi lihat muka kalian. Selesai. Mau apa kau? Ada benar perusahaan CEO. Kau punya perusahaan benar CEO? Atau kau makan uang netizen kau jualan seperti aku, ha? Malah lebih ke jualan mesra ya punten ya. Dagangannya kan nomor sekian kalau gue perhatiin tuh. Ya banyak juga aja netizen yang ngebahas. Lebih ke arah ke mesranya sih gitu. Masalahnya dia pernah berstatement bahwa saya akan tetap menjaga mental-mental anak kan gitu. Tapi kenyataannya yang selama ini kita diperlihatkan melalui tontonan video pada saat mereka live, justru malah bukan mental anak yang dijaga kalau menurut gua. Justru malah sengaja diumbar biar anaknya tahu gitu. Guys, ada berita baru nih. Apa Dan sih? inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Neng Enda siap angkat kaki dari rumah Ruben ibunda. Neng Enda angkat bicara, tolong jangan boikot Neng Enda. Netizen, kami yang boikot si Sarden bukan Ruben. Ya, kasihan banget ya. Suruh angkat kaki dari rumah. Ini video lama ya. Kirain gue mau nyuapin, nggak taunya dihantem juga. Astaga, makanan di piring dia kan masih banyak, ngapa juga sih ngambil makanan orang? Kecuali makanan dia habis kayak Onyo. Nah kalau Onyo ngelakuin ini sih masih wajar. Aduh, pantes ya. Udah kayak Putri Doyong izin. Cantik lo Putri Doyong, kalian jangan suka framing gue ya. Gimana nggak buntal di piring masih penuh, masih lapar lihat punya orang, bah. Padahal isi piringnya masih banyak, nilai sendiri ya. Ada yang sama nggak ya nyisain lauk yang paling disuka buat dimakan di akhir, tapi pas makan dah mau habis dicomot orang lain tuh rasanya gimana gitu? Senep. Ya. Senep. Onyo di sini kayak nggak keurus jir, sekarang sama Ruben Onsu malah ganteng dan keurus ya. Sekarang malah lebih fresh loh, maskulin gitu ya. Keren banget sih. Kalau gue perhatiin, kalau ngeliat video ini kan, ya kalian lihat sendiri lah gitu lah tuh. Ya ampun. Lebih ke arah rakus ya. Aman yang ngomong rakus ya.
Sabarnya. Ini apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya? Oke. Jujur. Oke, Saya ngomong. baru buka Instagram, terus abis itu tak liatin ini Betran Beto punya story. Story apa? Story IG. Kalian bisa baca dengan jelas di sini. Semoga aja kalian cepat-cepat buka media sosialnya dia, terus kalian lihat sebelum dia hapus. Oke. Kalian lihat 47 menit yang lalu, ini baru tak screenshot. Jujur. Komentar. Ya, saya sebagai orang yang dulu suka nonton YouTube-nya apa The Onsu Family. Alright. Saya penasaran banget dengan kelanjutan kasus ini. Apakah yang akan terjadi? Siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Oke. Tapi kalau dari story-nya Betran ini, saya punya satu kesimpulan. Apa? Tapi saya tidak mau menyimpulkannya dulu. Saya mau menunggu informasi lebih jelas dari kedua pihak. Astaga, emangnya saya pengacara apa? Emang. Tapi jujur, kepo banget. Lu ngapain juga ngomong pengacar, yang bilang lu pengacar juga nggak ada. Lu cuma ngayal-ngayal doang, gua tahu teh. Kepo banget dengan masalah ini. Sebenarnya ini masalah artis sih, kita tidak usah terlalu sibuk. Sebenarnya tidak sibuk juga, tapi masalahnya nih. Kepo kan? Masalahnya saya dulu suka Sarwinda loh. Saya suka Bunda Sarwinda ini. Saya selalu nonton Family The Onsu. Dari mereka tinggal di apartemen, terus mereka tinggal di rumah yang lama, abis itu sekarang pindah ke rumah baru, terus akhirnya si Ruben dan Sarwinda tuh berpisah, udah nggak ada lagi tuh kan kayak Family The Onsu itu. Jadi saya nggak nonton lagi, padahal saya sering nonton. Jadi saya sebagai salah satu penonton mereka, saya kayak sangat-sangat penasaran untuk lanjutan ini. Tapi kalau dilihat-lihat, saya percaya sih sama si Betran. Jujur banget. Kita tunggu aja ya. Poinnya adalah percaya dengan Betran. Alright. Kenapa tiba-tiba muncul gambar ini gitu? Maaf. Saya cuma reaction ya. Untuk tante jangan sok jagoan, kemarin nelpon siapa dan bilang apa. Kalau sampai ayah lapor ke KPI, kalian akan lakukan apa? Sehat-sehat tante, ingat gak semua perpisahan ayah bunda tante yang harus tanggung dosanya. Tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Tega lu tante. Tapi ngomong-ngomong, ini sarungnya bagus banget ya. Ini kayaknya bukan sarung deh guys. Kayak bendon, bendon gak sih? Yang anak bayi itu apa namanya tuh guys? Bendon kan namanya ya? Yang dia digini. Tapi kelihatannya kayak daun pisang gitu ya. Udah, kalau udah dibeget sama pisang tinggal dipepes doang, ini izin. Ternyata kalau dipikir-pikir, si ini dulu nggak seperti yang digosipin ya nih. Ini dia dulu pernah ditampar loh katanya. Parah ya. Tante yang dimaksud ini siapa sih? Guys, coba kalian jawab di komen. Si Dugong. Dugong yang tampar. Si Dugong nih. Umur berapa kok dulu? Kalau aku udah injak lemak-lemak dia. Coba kalian jawab, siapa yang nampar dia nih? Bagus. Maksudnya di balik tagihan yang tidak masuk akal ada kartawan yang dibelikan mobil. Oh ini kalau benar pantesan si babu ini menjilatnya segitu kali nih sama si Sarwendut. Panggil babu aja. Pantes lah, dia pun dapat bagian nih. Kalau bener nih dibeliin mobil, pakai duitnya si Onsu lagi. Hina Onsu lagi di rumahnya Onsu. Dasar lo, pantesan jadi babu penjilat. Babu birahi juga nih. Anjir dicudain. Bisa dipanggil babu birahi anjir. Aktivitas yang mengajak anak-anak masuk ke dalam. Ya udah cepetan KPAI. Tuh si Dugong tuh yang lagi makan kue. Tangkap semua ya. Cepetan nih KPAI. Bagus nih, lagi momen-momen viral nih buat naikin integritas KPAI. KPAI ampun tuh pada live birahi tuh aja anaknya tuh. Tuh sekalian tuh si Dugong tuh yang lagi makan apa itu dia? Makan sampah. Pada
katanya cepet sana. Lu kalau ngomong suka pedes banget sih anjir. Enggak, gue mau komentari KPI ya. KPI itu ampen gue mah ya. Kalau nggak diviralin, nggak di hashtag, nggak disebut-sebut, diem baik gitu ya. Bener nggak? Ini aja diwawancara di kantornya. Jadi kalau didatengin, ditanya ya sama wartawan baru berstatement. Maksud gue ya bergerak lah gitu ya. Gimana sih KPI? Cepetan dong ah. Gajinya pada gede-gede loh KPI itu. Ya. Ingat, Anda dipegang pajak, gercep kalau ada apa-apa tuh. Jangan permasalahan dong, permasalahan yang lain juga tolong. Misalnya ada kasus-kasus yang kemarin tuh, pesantren-pesantren tuh, yang santrinya tuh kena itu tuh. Tolong diurus tuh. Jangan cuma ngantor doang kerjanya, kerja. Enak banget lu digaji pakai pajak lu. Izin. Anda tolong oke. Ini mah cocok emang orang ini ya. Si babunya ini pun birahi, Sarwendut birahi, si Hompimpa ala-ala Normila. Pada ngapain sih ini dulu live-nya kok bisa? Sumpah ya, keluar aib kalian nanti semua lihat. Si babu ini pun nggak mungkin Uki orang ini nggak basah ya. Makinya itu nggak mungkin nggak berair-air nih kayak gini. Adegan-adegan apa sih ini dicium-cium kayak gini? Ini live Jadi aneh ya. Ini mau nanya nih, ini jual apa sih dulu? Ini jual pelumas ya? Ini jangan-jangan bukan adegan ini nih. Ini jangan-jangan adegan malam sebelum. Malam Sabtu Suro. Ayo dong, Komnas. Ini malah birahi anjir. Ngapain lu gesek-gesek, lu jilat-jilat? Ini jualan apa sih? Jualan pelumas atau jualan apa nih orang ini dulu nih? Kok bisa ya orang dulu lolos live kayak gini di sini? Cuy. Kadang suka aneh TikTok tuh beneran. Halo guys, di sini ada berita baru lagi tentang Sarwenda dan Ruben Onsu. Guys, kalian tahu nggak rumah yang ditempati Sarwenda yang diberikan Ruben Onsu kepada Sarwenda itu ternyata belum lunas. Dan ternyata Ruben Onsu memberhentikan biaya angsuran untuk rumah tersebut. Dan sekarang Sarwenda sudah mau diusir dari rumah itu karena tidak membayar angsuran. Ternyata Ruben cukup pintar tentang hal semua ini. Ternyata selama ini dia cuma mendam, diam, dan sabar. Dan akhirnya sebagai manusiawi dia juga bisa marah. Dan ternyata rumah itu belum dibayar. Dan Sarwenda bentar lagi bakal pergi dari rumah itu. Kalaupun Sarwenda bisa bayar, emangnya sanggup bayar cicilan rumah itu? Oh iya, emangnya CEO yang dibangga-banggakan Sarwenda itu bisa bayar? Kan enggak, tetap Ruben kan. Iya. Dan sekarang Ruben sudah marah loh Wenda. Sudah tidak ingin membayar lagi rumah itu. Lo sekarang kayak mana kabarnya? Masih bisa sombong? Masih bisa suara lantang dengan menghina Ruben? Nggak bisa kan? CEO lo aja nggak sanggup bayar rumah itu. Itu loh. Jangan CEO itu. Lo aja nggak sanggup bayar. Coba kok kayak gini kan, siapa yang repot? Kamu kan. Siapa yang repot lagi? Anak-anak kan. Jadi lo sudah dagangan lo nggak laku, ya kan? Di TikTok udah nggak ada yang banyak yang beli, udah banyak yang nge-hate, ya kan? Rahasia kekasih gelap lo tuh CEO itu terbongkar, ya kan? Terus kayak gimana sekarang kayak gini? Yang repot siapa? Lo sendiri kan. Makanya jaga mulut, ya, jaga lisan. Karena gue pernah lihat live-nya juga tuh ya, memang yang live-nya bukan dia, tapi yang live itu kayak karyawannya gitu, tapi di akunnya dia gitu ya. Anjir komentarnya rujakan semua anjir. Sampai dia nggak ngomong kak bisa kayak gitu kan? Itu nggak, sampai diem aja dia bacain komen, ngeblokin atu-atu. Isinya sarang ular semua. Ibu terbego jatuh kepada Sarwenda bulan ini dikarenakan apa? Anak perempuannya dipangku pacarnya dengan secara tidak wajar. Oke. Tolong ya Kak Ruben, ambil anakmu itu, ambil hak asuh anakmu itu. Bapak mana yang nggak nangis? Anak gadisnya dipangku kayak gitu oleh pacar ibunya.
Gara-gara kecintaan si Sarwenda sampai anaknya digituin pun dia senyum-senyum baik. Iya. Bucin boleh Wenda, tetapi jangan kau bodoh. Bucin boleh, tapi kau jangan mau dikuras oleh laki-laki. Kau kiranya laki-laki itu cinta kali sama kau? Kagak, dia tidak cinta samamu, dia cuma mau harta Ruben Onsu. Makanya kau ngotot minta rumah Ruben Onsu, ngotot kau minta apa properti Ruben Onsu. Supaya apa? Nanti laki-laki itu kan minta sama kau, nggak cinta dia sama kau, nggak cinta. Oh kiranya dia cinta samamu? Kagak. Kalau cinta samamu nggak mungkin dibilangnya ini Wenda ini dia itu bukan janda sembarangan, janda rasa apa itu katanya. Enggak ada kayak gitu laki-laki kalau Rasa gadis, janda rasa gadis. Ya kami udah nyicip kali. Nafkah bulanan mantan istri Ruben Onsu alias Sarwenda. Salam APBN, ambil positif buat tonton videonya sampai habis. Dari awal gue jujur banget sebenarnya gue nggak mau bahas nih kasus, tapi FYP gue isinya kalau nggak Pertamax, demo Sarwenda, Ruben Onsu deh. Gue nggak tahu mana yang pengalihan isu, mana yang dialihin. Gue nggak tahu ya. Tapi ujung-ujungnya gue kontenin juga. Tapi gue lebih mau ngebedah pengeluarannya si Sarwenda ini 240 sekian juta per bulan gitu ya nih Mbak. Kata saya mah jangan gitu-gitu banget Mbak. Mbak kan punya anak nih, anak kandung nih dari mantan suami ya. Kalau saran saya nih ya, saran aja, jangan terlalu diituin banget Mbak, jejak digital ada, ya kan? Jangan mau pisah sama orangnya tapi nggak mau pisah sama nafkahnya, jangan begitu Mbak. Kalau nafkah anak mah nafkah anak aja, jangan seisi rumah. Kata saya mah kagak usah cerai. Nih, gua tampilin di sini nih ya. Nih list yang dikirim ke Ruben Onsu. Pertama, ada uang tahunan gedung P1, P5, Talia sama Tania gitu. Ini pertanyaan gue, nanya ya, nih gue nanya nih. Itu kan biaya gedung tahunan, itu masuknya ke bulanan juga gitu. Tapi kan tahunan. Tapi kenapa bulanan? Terus ada sarang burung tuh. Gua kagak ngerti dah tuh sarang burung apaan. Sarang walet tuh miara burung apa gimana? Terus di bawah tuh kalau kalian lihat tuh tadi ya, itu gaji mbak-mbak ART beserta suster-susternya tuh kalau dijumlahin tuh udah banyak banget gitu ya. Itu tapi di atasnya masih ada biaya laundry 3 juta. Gua kagak ngerti lagi. Terus fungsi itu ART ada bejibun tuh buat apaan? Kalau ujung-ujungnya ngana pakai laundry. Gua positif. Iya juga ya. Masuk akal juga yang dia ngomongin. Pembantu atau ART udah ada. Lah ngapain? Lu mesti pakai laundry juga. Hah? Aneh ya emang. Baru nggak gua. Oke. Tinggi. Mungkin masih ada baju-baju bahan-bahan yang tidak semuanya bisa dilakukan oleh pembantu gitu ya kan. Jadi harus dilakuinnya sama laundry gitu. Oke lah gitu. Cuman maksud gue emang itu masuk ke biaya nafkah anak ya. Kata gue Ruben ini bukan nafkahin anak, nafkah seisi rumah. Kata gue lu kalau begini ceritanya mah ujung-ujungnya mah kagak usah cerai, ujung-ujungnya mah dinafkahin semua. Ada segala biaya dogi, biaya buah lah. Ya mungkin biaya buah anak lu 3 makan buah mungkin 3-3-nya. Terus di atas udah ada biaya driver 7 juta sekian. Di bawah ada lagi biaya driver anak 1 tuh. Berapa 8 juta apa berapa tuh kalau gua kagak salah ingat segituan. Nah terus itu yang di bawah biaya driver anak 1, yang di atas driver siapa? Driver maknya. Kata gue ini mah Ruben Onsu bukan ngebiayain nafkah anak, ini mah ngebiayain satu rumah. Tapi ini kalau gue boleh jujur ya, penglihatan gue sebagai netizen aja sih, Ruben sejak cerai gitu ya, ini mohon maaf banget nih, sejak cerai gitu sama Sarwenda jadi jarang sakit-sakitan. Itu kan nyata banget, itu mah kita semua tahu. Dulu Ruben mah tiap hari ya kan sakit-sakitan, beritanya sakit, makin kurus, terus sempet apalah segala macam, kesehatan yang ngedrop lah apa segala macam. Sekarang beritanya aman damai tentram no Ruben, makin tajir, makin nongol di TV mana aja gue lihat. Apalagi sekarang mah kalau gue perhatiin Bang Ruben, Onyo juga, kalau gue perhatiin tuh lebih fresh loh guys. Gak ngerti gue. Kalian perhatiin gak sih? Lebih fresh kalau tampil di TV, tampil kalau lagi di wawancara, kemudian live gitu, maksudnya lebih fresh gitu, jarang sakit-sakitan juga ya. Relate banget apa yang dia omongin. Wow. Wow. Ya, tinggalin aja Mas Ruben, dia gila. Sumpah lucu. Kita mah po diempanin duit 5 juta sebulan gue kuat sampai kayak perek banget. Setia banget ngelayanin laki. Aduh. Apalagi 200 juta. Gue mah gue bengkek-bengkekin saban hari. Makan gue nggak pakai piring lagi. Ntar kalau 200 juta mah Diapain? Dianterin ke lambung. Tempayan. Ya bang. Kapan nafkain Neng 200 juta? 5 juta lo, Neng. kurang banget kan itu. Apa-apa mahal. Kalau dinafkain sebulan 200 juta gimana?
Lah, gua rajakan banget, lu belum nyampe rumah juga gua mau gua tungguin di depan pintu. Ngapain? Sampai lu balik. Ngapain dia? Udah, gua pokoknya gua layanin selayan-layanin dia, gua arak lu sama warga. Kamu adalah suami terbaik. Lu ngarak dia bukannya lu bangga karena suami lu adalah suami yang terbaik. Disangkanya suami lu habis kumpul kebo, Pok. Ya elah, kan diarak sama orang kampung. Mulutmu harimaumu. Pepatah lama ini masih sangat relevan sampai sekarang. Banyak orang yang jatuh bukan karena kurang pintar atau kurang mampu, melainkan karena tidak bisa menjaga ucapannya sendiri. Satu kalimat yang keluar dari mulut bisa menyakiti orang lain, merusak persahabatan, menghancurkan kepercayaan, bahkan menimbulkan masalah yang panjang. Di era media sosial ini, ucapan yang salah tidak hanya didengar oleh satu atau dua orang, tetapi bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Karena itu, sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan itu benar, bermanfaat, dan perlu disampaikan? Berbicara memang mudah, tetapi mempertanggungjawabkan akibat dari ucapan kita seringkali tidak mudah. Oke, relate banget. Oke, sekarang gue mau dengerin video di mana Ruben Onsu menanggapi ya terkait postingan Onyo ya. Kita gas ya. Kok menghadapi kemarin kan Onyo sudah mengeluarkan unek-uneknya di sosmed, gimana kok? Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama ibu. Saya ngobrol berdua saya takut beda pengertiannya. Tapi benar kalau Onyo selama di rumah itu kok mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Lihat saya sudah ada kekerasan kayaknya sekarang udah bukan satu kesana ya kalau kita pernah di usia mereka kan ya, kita pernah di usia mereka makanya reaksi Onyo ya kan nggak bisa kita ini coba jelasin gitu kan dari pagi sih juga ada kebiasaan. Kalau menurut gue ya ini kan suaranya juga nggak begitu jelas teman-teman ya. Bang Ruben ini ditanya sama wartawan terkait tentang postingannya si Onyo ini gimana nih gitu ya. Bang Ruben ini belum ketemu sama Onyo gitu. Maksudnya ketemu sih sudah, cuman belum ngobrol secara serius. Kenapa kamu posting itu gitu? Kira-kira ada apa dan kenapa gitu ya kan? Karena kata Bang Ruben, kita kan pernah ngerasain di usianya seperti itu kan masih kayak labil atau bawahnya nggak bisa nahan emosi atau apalah gitu ya. Jadi pada intinya mah belum ngobrol secara serius sama Onyo nih. Kira-kira kenapa sih gitu? Itu sih. Harta, pagi kekayaan, pagi kekayaan. Itu keren banget. Selendang mayang harganya cuma 28.000, enak nggak ya? Ini gaya-gayaan. Gaya-gayaan anak bayi lo, odol lo aja mesti sampai habis banget baru lo kayak gitu. Sok kaya benar gaya-gayanya. Majikan lo udah kerja, Mak? udah berangkat. Anjir, majikan. Ngehe majikan. Makanya Eke bisa santai-santai. Jam 7 udah berangkat, Bos Eka. Lakinya ya. Terus siang kirimin dia makan lagi gitu. Bosku siang nggak makan. Mak, lu jangan mana? Ini orang imajinasinya ngeri. Lu jangan ladenin. Ngeri, ini orang imajinasinya. Enak ngomong tuh di belakang. Nih, tadi kan lu pamer cangkir orang kaya. Lu jangan pamer cangkir orang kaya. Nih. Apaan tuh? Merek enggak? Lo mah hadiah hero itu. Jangan kopi Torabika lagi dia itu. Tadi isinya teh kan? Ya. Ini bukan hanya teh. Ini isinya ramuan para bintang.
Timun, nanas. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Tito yang videonya gue rasain. Thank you so much. Yang udah dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.